Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pasien wanita bernama Nidhi. Nidhi sendiri ditahan di sebuah penjara khusus para tahanan sakit jiwa karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit jiwa, ia sering melukai para penjaga dan sering dimasukkan ke ruang isolasi. Dahulu Nidhi adalah gadis normal yang pintar dan rajin. Kemudian kita dibawa ke masa 2 bulan sebelumnya di sebuah desa kecil bernama Depil Kettle, di mana merupakan tempat tinggal dari 2 gadis remaja yang telah lama bersahabat bernama Jennifer dan Nidhi. Di sekolahnya Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan populer, sedangkan Nidhi adalah teman Jennifer dengan kepribadian yang cukup berbeda dengan Jenny. Bahkan saking dekatnya teman-temannya pun beranggapan bahwa mereka berdua adalah pasangan lesbong. Saat sedang jam istirahat, Jennifer mengajak Nidhi untuk pergi ke sebuah bar nanti malam untuk menonton konser musik band Lost Holder. Lost Holder sendiri adalah sebuah grup band kesukaan Jennifer, namun sebenarnya yang dia sukai hanyalah vokalis bandnya saja, yang dia rasa bahwa vokalisnya sangat keren daripada lagu-lagunya. Tonight why? Because Lost Shoulder are playing at Melody Lane. What time is the show? Something cute, okay? Okay. Malamnya mereka berdua berangkat ke bar tersebut dan sedikit berbincang dengan vokalis Lost Holder yang bernama Nikolai. Kemudian Jennifer pergi untuk beli minum buat mereka. Saat itu si Nidhi yang sedang berdiri di pojokan menungguin si Jennifer mendengar percakapan antara si Nikolai dan temannya, di mana mereka mengagibahkan si Jennifer tentang status keperawanannya. Nidhi yang terpancing emosi kemudian menghampiri mereka dan segera berkata bahwa temannya itu masih perawan. Saat si Jennifer mau mengantarkan minuman buat mereka, Nidhi kemudian memperingatkannya agar dia tidak lagi dekat-dekat sama grup band itu karena menurutnya para anggota band itu sangat-sangat buaya. Namun Jennifer tak memperdulikannya. I'm not even a backdoor virgin. Konser pun kemudian dimulai dan Jennifer pun sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Sementara Nidhi, dia menyadari ada api yang perlahan membakar tirai dan api tersebut dengan cepat menjalar dan membesar sehingga menyebabkan bar terbakar dan membuat pengunjung terjebak di dalam. Nidhi pun segera membuat kabur Jennifer yang saat itu masih memperhatikan pertunjukan. Kemudian mereka pun berhasil keluar dengan selamat melalui celah jendela kecil. Saat mereka sudah ada di luar, Nikolai menghampiri dan mengajak Jennifer untuk ikut bersamanya ke dalam mobilnya. Nidhi kemudian berusaha membujuknya dan menghentikan Jennifer agar tidak ikut. Namun si Jennifer ini bertingkah aneh dan ikut begitu saja. Setelah itu mereka membawa Jennifer pergi dan kemudian meninggalkan Nidhi. Nidhi yang udah nyampe di rumahnya segera menelpon pacarnya bernama Chip, di mana ia bercerita tentang klub yang kebakaran dan temannya si Jennifer dibawa sama personilnya band Lost Shoulder. Di mana mendengar hal itu, Chip pun kemudian berusaha untuk menenangkannya, namun tiba-tiba saja terdengar seseorang yang datang ke rumahnya dan dengan perasaan takut, Nidhi pun segera turun dan melihatnya. I don't know. Ternyata yang datang adalah Jennifer, tapi anehnya tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajah yang pucat layaknya seperti kuntilanak kelaparan. Tanpa berkata apapun, si Jennifer seketika membuka-buka kulkas dan memakan daging mentah. Saat si Nidhi mencoba bertanya, si Jennifer ini malah teriak seperti kerasukan setan dan memuntahkan cairan yang aneh seperti oli oplosan.
Nidi pun sangat takut sekaligus kebingungan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Kemudian setelah itu, si Jennifer meninggalkan rumah si Nidi tanpa sekata-kata pun. Esokan harinya, semua orang di sekolah sangat sedih atas tragedi kebakaran yang terjadi di bar semalam, yang telah menewaskan hampir seluruh orang yang datang ke sana, bahkan berita itu sampai menjadi berita nasional. Sementara itu, Nidi terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Jennifer, where's it at, Monistat? Namun tiba-tiba saja si Jennifer datang menghampiri si Nidi dengan wajah yang fresh, yang tentu hal tersebut sangat membuat Nidi terkejut dan bertanya perihal penampilan Jennifer yang seperti kuntilanak kelaparan saat datang ke rumahnya semalam. Akan tetapi Jennifer ini membantahnya dan menganggap jika Nidi hanya berhalusinasi saja. Sucks to be them, I guess. Setelah pulang sekolah, Nidi kemudian bercerita pada Chip mengenai Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seperti roh jahat. Namun setelah mendengar cerita dari Nidi, Chip tidak percaya dan menganggap kalau si Nidi ini hanya mengarang cerita saja. Yeah, he's a really good writer. He's like all dark and emotional and stuff. Di sisi lain, Jennifer kemudian menghampiri seorang pria jangkung badak bernama Jonas Jennifer, lalu menenangkan si Jonas yang saat itu terpukul atas ikut tewasnya sahabatnya dalam peristiwa kebakaran di bar dengan perasnya yang cantik dan bodinya yang ngaduhai. Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan belakang sekolah. I think it's broken. Si Jonas pun terpesona dengan keaduhaian si Jennifer dan mau mengikuti Jennifer di sana. Jonas berpikir mereka akan berwak-wik-wok, akan tetapi kenyataannya si Jennifer ini malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan si Jonas. Nope. Teriakan si Jonas ini kemudian terdengar oleh seorang guru. Namun dia berpikir jika Jonas hanya melampiaskan rasa sedihnya atas kehilangan sahabat dekatnya. Kemudian guru itu pun menghampirinya dan berniat untuk menenangkannya. Namun saat dia menemukan Jonas, Jonas ternyata sudah dalam keadaan tewas mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. You hear me, you bastard? Setelah menghabisi Jonas, Jennifer pun menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, Chip mengajak Nidi untuk bertemu untuk membicarakan tentang Jonas yang mati dengan cara tidak wajar. Setelah Chip menceritakan kepada si Nidi, Nidi pun kaget dan berpikir ada sesuatu yang janggal dengan semua itu. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer mulai terlihat rusak, ditandai dengan rambut rusak, wajahnya pucat dan lemas seperti kekurangan darah. Kemudian saat telah selesai sekolah, Nidi yang hendak pulang sambil ngobrol sama Jennifer dihampiri oleh si Colin yang merupakan temannya Nidi. Si Colin tertarik sama Jennifer dan ngajak dia untuk berkencan. Namun si Jennifer ini menolaknya. Tapi setelah Nidi dibilang kalau si Colin ini baik, si Jennifer lantas bilang ke si Colin kalau nanti malam ke rumahnya aja. Dan ia akan mengirimkan alamatnya yang tentu saja hal itu pun membuat si Colin sangat senang. Blowhole or something. Saat itu si Nidi juga disamperin oleh si Chip yang lantas mengajak Nidi untuk malam mingguan, nanti malam di rumahnya. Oh no, I didn't assume that. It's Jim and Jasmine. Pada malam harinya si Chip yang udah persiapan ini segera ngajak si Nidi untuk berwak-wik-wok. Sebelum ke inti, mereka ternyata sudah nyiapin pengaman agar tidak kebablasan. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam di malam minggu itu.
Di sisi lain, si Colin yang sudah janjian segera pergi ke rumah Jennifer untuk bergencan. Tetapi anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong. Colin pun segera masuk ke sebuah rumah yang katanya itu adalah rumah Jennifer saat si Colin naik ke lantai 2 di rumah itu. Ia pun mendapati banyak lilin di situ. Dan sudah ada si Jennifer. Si Jennifer di sini mulai melancarkan aksinya dan mulai menggoda si Colin dan mereka mulai bercocok tanam dengan penuh gairah. Namun lagi-lagi Jennifer memanfaatkan kesempatan itu untuk memakan Colin hidup-hidup. Di sisi lain, saat si Needy lagi mantap-mantap bersama pacarnya, ia malah mendapati bayangan-bayangan seram di kepalanya, seperti terhubung dengan si Jennifer yang sedang memangsa si Colin. Lantas kemudian si Needy pun ini panik dan segera ninggalin pacarnya. Lee, what's wrong? Saat di jalan pulang, si Needy yang nyetir sendirian dikejutkan dengan sosok si Jennifer yang berlumuran darah. Si Jennifer ini juga tepat berada di depan kacaannya si Needy dan bikin dia kaget dan takut. Sontak Needy pun tancap gas dan pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, si Needy nangis histeris dan mulai ngebayangin momen-momen saat dia sama si Jennifer dulu yang sangat akrab dan tidak aneh seperti sekarang. Karena kelelahan, ia pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat. Tapi saat ia mulai ngalanyap, dia dikejutkan dengan keberadaan Jennifer yang secara tiba-tiba saja ada di sebelahnya. Needy, enough with the scream. When we have slumber party. Needy pun kaget sekaligus bingung bagaimana si Jennifer ini bisa berada di dalam kamarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan saat di perjalanan pulang ia hampir menabrak Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Lantas si Jennifer ini cerita ke sini tentang apa yang ia alami setelah kejadian kebakaran itu. I want to explain some things to you. Ia cerita bahwa saat ia dibawa oleh band Low Shoulder, awalnya ia berpikir bahwa dia akan diajak have fun atau bersenang-senang, namun ternyata ia dibawa ke tengah hutan dekat air terjun. Karena sebelumnya ia bercerita kalau dia masih perawan dan akan dijadikan tumbal sebuah ritual setan yang bertujuan buat bikin band mereka terkenal dan menunjang popularitas. What's your name again, Tiffany? My name is Jennifer. Ritual itu awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitas dengan sekejap. Tapi kenapa si Jennifer ini masih hidup? Karena ternyata fakta sebenarnya si Jennifer ini sudah tidak perawan sejak SMP. Jadi iblis yang menerima pengorbanan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Setelah dijadikan tumbak, sebenarnya Jennifer ini sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Akan tetapi dia bangkit lagi karena tubuhnya dirasuki iblis dan makanya setiap bulan dirinya harus memakan manusia agar bisa cantik kembali. Si Jennifer juga bilang saat dia bangun, ia ingat betul bahwa dirinya pergi ke rumahnya si Needy karena ia ngerasa lapar. Tapi karena si Needy sahabatnya, ia nggak bakal segila itu makan si Needy. Dan saat ia pergi dari rumah si Needy malam itu, ia ketemu temannya dan kemudian memakannya. Selama mendengar cerita Jennifer, Needy pun sangat sedih karena nggak bisa menyelamatin sahabatnya itu. Kemudian Jennifer juga bilang kalau ia lagi lapar, ia bakal kelihatan pucat dan lemas, namun setelah ia kenyang memakan manusia, ia bakal fresh kembali dan memiliki kekuatan yang lebih. Kalaupun ia tersehat pisau, namun saat kekuatannya penuh lukanya itu bekas sembuh dan norma kembali. Needy pun sempat bingung dengan perkataan Jennifer yang berkata bahwa jika ia kenyang maka ia akan lebih kuat. Setelah itu Needy yang ketakutan, kemudian segera meminta Jennifer untuk segera pulang. They did a big memorial assembly for Colin at school. Beberapa hari berlalu, Needy dan Jennifer ini semakin jauh semenjak si Needy tahu kalau si Jennifer ini bukan manusia utuh. Si Needy juga mencari informasi-informasi ke perpustakaan dan baca-baca buku tentang hal-hal gaib di mana dia menemukan bacaan tentang ritual yang diceritakan sama si Jennifer saat itu. Ia juga menemukan cara untuk menghabisi setan tersebut, yaitu dengan menusuk pisau ke jantungnya. Version of Satan. To sacrifice
Lanjut, adegan kemudian beralih ke si Needy yang ngajak ngobrol pacarnya, yaitu si Chip, dan dia cerita tentang si Jennifer, di mana dia juga ngasih tahu ke si Chip bahwa Jennifer ini bukan manusia utuh lagi, namun hal ini terasa asing di telinga Chip dan malah mengira si Needy ini terlalu tertekan dan stres, dan dia kemudian meninggalkan si Needy. Guys in the band tried to sacrifice her in the woods, but what they didn't know. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a... Di saat kampusnya si Needy ini mengadakan pesta dan si Needy ngelarang si Chip buat datang dan tetap stay di rumah karena ia khawatir kalau si Chip ini jadi mangsanya si Jennifer di pesta. Namun karena pesta itu datangnya 1 tahun sekali, maka Chip pun meminta Needy untuk datang dan berpesta. Pergilah si Chip dan saat di perjalanan ia mendengar ada yang memanggilnya dan ternyata itu adalah si Jennifer. Di sini si Jennifer memprovokasi si Chip tentang kelakuan si Needy bahwa katanya ia nggak sebaik dan sepolos yang dikiranya. Kemudian setelah itu si Jennifer menggoda si Chip dan mengajak si Chip buat ehem-ehem di bawah pohon. Kemudian si Chip diajak ke suatu tempat oleh si Jennifer. She and Colin were doing things that About you so much, Chip. Needy didn't deserve a boy like you. Di sisi lain, Needy yang merasakan sesuatu terjadi sama pacarnya segera berlari ke rumahnya, di mana ia bertanya kepada ibunya si Chip, dan ibunya si Chip bilang kalau ia udah pergi cukup lama. Where did he go? Well, he usually cuts across the park. Camille, Di sisi lain, si Chip yang udah ada di sebuah tempat kumuh bersama dengan si Jennifer, dan si Jennifer yang udah lapar juga mendorong si Chip ke kolam dan mulai melakukan aksinya untuk menghabisi si Chip. Saat si Chip udah tergigit lehernya, si Needy saat itu datang untuk menyelamatkannya. Si Needy ngumpulin keberaniannya dan kemudian menyingkirkan si Jennifer dari si Chip. Namun karena si Jennifer udah dapat setengah kekuatannya, ia bisa melawan dan kemudian melayang. You were such a player hater. you're a jerk. At least I'm consistent. Why do you need him? Saat itu dua sahabat itu saling berdebat dan menghina, di mana saat Jennifer akan menghabisi si Needy, ia ditusuk dengan tongkat oleh si Chip yang setengah sekarat itu. Meskipun si Jennifer ini tidak mati, namun karena lemas keluar begitu banyak, ia pun lalu meninggalkan tempat itu dengan watadosnya. Saat itu si Needy menangisi pacarnya yang sekarat, di mana kisah cinta mereka ternyata sampai di situ, dan si Chip pun akhirnya meninggal dunia. Kemudian saat Needy pulang ke rumahnya, ia meratapi kepergian pacarnya itu, dan di sini Needy bertekad untuk balas dendam dan membunuh si Jennifer yang telah membunuh pacarnya. Cangcut, saat si Jennifer lagi rebahan di kamar dan hendak mau tidur, tiba-tiba datanglah si Needy menerobos jendela kamar Jennifer dan berniat untuk menghabisinya, di mana di sana terjadilah perkelahian hebat. Dengan marahnya Needy semua ini susah payah melumpuhkan si Jennifer. Dan pada akhirnya si Jennifer dapat dilumpuhkan dengan melepaskan kalung persahabatan mereka. Akhirnya si Jennifer pun tewas. Dan tiba-tiba saja ibunya si Jennifer ini masuk dan mendengar kegaduhan di kamar anaknya, di mana ia akhirnya mengetahui jika Jennifer dibunuh oleh si Needy. Dan itu adalah awal mula si Needy berada di dalam tahanan saat ini.
Namun karena gigitan si Jennifer itu, si Needy jadi punya setengah kekuatan setan dalam dirinya, sehingga ia dengan mudah melarikan diri dari rumah tahanan itu dan dapat dengan mudah menghancurkan apapun di hadapannya. Di akhir film diperlihatkannya si Needy yang nyegat mobil dan nebeng untuk pergi ke suatu tempat di mana band Lost Order sedang manggung, dan ia berkata bahwa kali ini adalah hari terakhir mereka manggung. Dan ternyata Needy menghabisi semua anggota band Lost Order dengan sangat sadis, dan kemudian film pun Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Ku akan tunjukkan pada semua bahwa ku ada